Menurut penuturan beberapa kiai, di Kudus ini, khususnya di Kudus bagian barat ya, terdapat banyak sekali kiai-kiai yang disinyalir dulunya nyantri di Tebireng. Dan itu adalah salah satu alasan ya, kenapa kita berangkat ke Kudus. Untuk dari Jombang kita awalnya naik Grab ke Kertosono karena memang tidak ada kereta yang langsung dari Jombang ke Kudus. Maka kita ambil dari Kertosono ke Semarang. Dari Semarang kita awalnya pengen naik bis, lalu akhirnya nge-Grab juga ke Kudus. Ya kami singgah di salah satu pondok di Kudus yaitu Pesantren Duta Aswaja untuk menginap, tepatnya di rumah kawan kami, Ustadz Ilham Zidal Haq. Ya, merupakan salah satu Salaf. peneliti lah di tim Turos ini. Ada yaitu selain Ustadz Ilham Zidal Haq yaitu ada Ustadz Syafiq. Ini juga dulu terlibat di tim Turos Tebireng karena berhubung beliau juga tinggal di Yambua yang akan kita kunjungi, maka kita minta bantuan juga. Insya Allah kita akan ke pesantren Damaran, ini dekat dengan Menara Kudus atau di Sunan Kudus. Ini merupakan pesantren tertua termasuk di situ ada seorang murid dari Hadratus Syekh namanya Raden Kiai Haji Fauzan. Insya Allah dari beliau kita akan dapat beberapa info ataupun karya. Kami ketika berangkat ke Menara Kudus, mungkin ya sekitar 10 menit ya, 10 menit. Ketika di Pondok Damaran, kami bertemu dengan Kiai Ali Imron. Ali Imron, beliau ini adalah sekarang menjabat menjadi pengasuh ya Pondok Mazraatul Ulum di Damaran. Ketika kami di sana, kita menemukan beberapa temuan. Yang pertama adalah risalah di Hukmi Ta'adudul Jum'ah. Itu merupakan salah satu risalah di mana Mbah Hasim mendapat pertanyaan mengenai bagaimana hukum melakukan dua Jumatan di dalam satu desa yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kitab At-Ta'liqat. Ini juga sama cetakannya dengan kitab yang kita temukan di Banyuwangi ketika kami mengunjungi komunitas tersebut. Kitab ini dicetak pada tahun 1932. Terus kemudian ketika itu di Banyuwangi bulan November 2023. Terus kemudian kitab yang selanjutnya yang kami temukan adalah kitab Hada Hadisul Mauta wa Asrafis Sa'ah. Jadi kitab ini merupakan salah satu bagian dari kitab yang kita kenal sekarang sebagai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab itu dicetak pada tahun 1923. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah itu kumpulan dari beberapa risalah beliau. Mungkin saja. Saya juga belum tahu ya masalah itu. Intinya kitab yang kita temukan ini adalah bagian dari kitab Risalah Ahlussunnah. Kemudian yang keempat adalah ijazah dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kepada Kiai Fauzan bin Maksum. Jadi ijazah itu mencakup beberapa kitab. Di antaranya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ihya, dan Risalah Khulasatul Maqnam. Terus yang terakhir adalah kitab Al-Masail Sayyid Hasubi Al-Mu'tamar. Jadi kitab ini merangkum masail atau masalah-masalah yang akan dibahas di Mu'tamar. Kitab ini dicetak pada tahun 1937. Insya Allah kita akan melanjutkan ke salah seorang murid beliau lagi, Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Siddiq dari daerah Fiji. Nanti untuk temuan-temuannya akan kita lihat apakah dapat surat atau apa yang kita dapatkan.
Tadi kita berkunjung di Pondok Mambaul Falah. Pondok ini merupakan salah satu pondok tertua di Kudus dan diasuh oleh dulunya ya, diasuh oleh santri dari Hadratus Syekh yaitu Kiai Siddiq. Tadi kita bertemu dengan cucunya yang bernama Gus Fauzul Muna tadi ya. Gitu. Alhamdulillah ketika kita datang ke sana, beliau menyambut kita dengan sangat ramah ya, dan juga mempersilahkan untuk mengamati koleksi-koleksi yang beliau punya. Beliau berkata bahwa memang ketika ada santri Tebiri yang datang ke sana, beliau sangat senang karena memang karena barokahnya Tebireng, beliau mengaku bahwa karena barokahnya Tebireng, mbahnya beliau yaitu Kiai Siddiq bisa mendirikan pondok yang sekarang ada ketika ini. Gitu. Kami berangkat sekitar jam setengah 10 dan selesai untuk melihat-lihat koleksi dan menyeken semuanya pada sekitar jam 5 sore. Ketika melihat Mbah Yai Siddiq ini, saya mengasumsikan beliau ini adalah satu sosok kiai yang sangat gemar mengaji ya ketika di Tebireng. Itu dibuktikan dengan banyaknya temuan baik dari kitab yang beliau kaji, baik kepada Hadratus Syekh sendiri, Kiai Hasim sendiri, ataupun kepada ustadz-ustadz yang lain yang ketika itu mengajar di Tebireng. Juga kami selain kitab-kitab tadi juga menemukan hal-hal lain seperti ijazah, sanad dan lain sebagainya. Dan dari itu kami mengasumsikan bahwa memang Kiai Siddiq ini sangat gemar ngaji gitu intinya. Gitu. Yang kita ketemukan tadi kalau kita golongkan ya ada 4 hal yang kita temukan. Yang pertama adalah temuan-temuan berupa manuskrip. Diantaranya yang kita temukan adalah masteran dari kitab Tambihat Wajibat, terus kemudian manuskrip kitab Fathul Qadir karyanya Mbah Maksum Ali Seblak, terus kemudian khutbah-khutbah Hadratus Syekh, kemudian ijazah Madrasah Salafiyah Safiyah Tebireng pada tahun 1938. Terus yang terakhir adalah takriran Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Kiai Haji Siddiq dari Kiai Haji Muhammad Mahfud yang khatam pada 8 Sya'ban 1357 Hijriah. Terus kemudian selain penemuan berupa manuskrip, kita juga menemukan sanad-sanad ya Hadratus Syekh yang dimiliki oleh Kiai Haji Siddiq. Yang pertama adalah sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Asy-Syifa, kemudian sanad Al-Hikam Ibnu Athaillah, sanad Ihya Ulumuddin Hujatul Islam Al-Ghazali, terus kemudian yang terakhir adalah sanad Hizib Falah. Yang menarik di sanad Hizib Falah yang kami temukan adalah di situ ada keterangan bahwa Mbah Siddiq ini menerima ijazah dari Hadratus Syekh dengan mengatakan biwirdihi wa qiraatihi. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa ketika zamannya Kiai Haji Siddiq, Hizbul Falah juga dibaca ketika zamannya Hadratus Syekh. Jadi tidak hanya diijazahkan, tapi juga dibaca secara massal. Gitu. Berarti memang seperti diprogram juga? Iya, diprogram juga. Buat para santri? Iya, itu. Terus kemudian selain ijazah, sanad ya, ada juga ijazah-ijazah atau segot ijazah yang di situ nggak ada sanadnya, tidak tercantum sanadnya, tapi cuma ada sigot ijazahnya saja. Yaitu yang pertama adalah Hizib Wikoyah, terus kemudian Hizib Nawawi, dan ketiga adalah Hizib At-Taqwa Kubro. Itu. Atau ya bukan Hizib ya At-Taqwa Kubro. Terus Fida ya atau Dzikir Fida itu. Terus kemudian yang selanjutnya selain 2 tadi, kita juga menemukan kitab-kitab yang digunakan ngaji oleh Mbah Siddiq di Tebireng.
baik itu ngaji langsung ke Hadratus Syekh ataupun ngaji ke guru-guru lain selain Hadratus Syekh. Adapun kitab yang dikaji oleh Mbah Siddiq ini di hadapan Hadratus Syekh ada beberapa kitab, di antaranya adalah Ibnu Aqil. Dan salah satu ciri khas Mbah Siddiq ketika ngaji itu menyatat keterangan-keterangan Hadratus Syekh di dalam kitabnya itu. Termasuk yang paling banyak adalah ditemukan di kitab Ibnu Aqil ini. Kitab Ibnu Aqil ini khatam pada 15 Jumadil Akhir tahun 1358. Terus kemudian selain Ibnu Aqil juga ngaji kitab Tahrir yang khatam pada 15 Ramadan 1360. Kemudian juga ngaji Sarah Hikam. Dan ini dikhatamkan oleh Kiai Haji Siddiq ini pada 2 kali ya. Pada 2 kali khataman kepada Hadratus Syekh. Yang pertama khatam pada 22 Sa'ban 1357, yang kedua khatam pada 22 Sa'ban 1359. Terus kemudian selain tadi adalah Takriran As-Sifa yang beliau khatamkan pada 28 Sa'ban 1360. Terus juga ada kitab Fathul Qorib yang beliau khatamkan 2 kali. Fathul Mu'in beliau khatamkan 2 kali. Sahih Bukhari terus juga dihatamkan 2 kali. Yang pertama pada 18 Sa'ban 1359, yang kedua pada Sa'ban juga tahun 1361. Kemudian juga beliau ngaji kepada Hadratus Syekh kitab Sahih Muslim, Risalah Qusairiyah yang khatam pada 27 Sa'ban 1360, Minhajul Qawim yang khatam pada 15 Dzulqa'dah 1358. Itu adalah kitab-kitab Kiai Haji Kiai Haji Siddiq ya, Kiai Siddiq yang ngaji ke Hadratus Syekh. Adapun kitab-kitab yang beliau ngaji kepada guru-guru selain Hadratus Syekh antara lain adalah yang pertama Mirqah Su'ud Tasdiq ya, Sarahnya Sulam Taufik yang beliau khatamkan pada 17 Safar 1358 yang dibacakan oleh Syekh Anwar dan Syekh Abdul Fattah. Terus yang kedua Sarah Damanhuri ala Jauharil Maknun yang khatam pada 19 Ramadan tahun 1360 yang dibacakan oleh Kiai Haji Samsun Tebireng. Terus kemudian yang ketiga kitab Riyadhus Shalihin awal ngaji pada 1 Ramadan 1359 dan dikhatamkan pada ada jamnya juga ya. Yang menariknya ini juga dicantumkan jam khatamnya, yaitu jam 1:30 malam pada tanggal 23 Ramadan tahun 1359 yang ini beliau ngaji kepada Kiai Haji Juwaini Tebireng. Kemudian yang terakhir kitab yang Kiai Siddiq ini kaji kepada guru selain Hadratus Syekh adalah Hasyiah Malawi yang beliau ngaji pada 16 Jumadil Awal tahun 1361 yang dibacakan oleh Kiai Haji Muhammad Khazin Mayangan. Itu yang kami temukan dari pencarian kami ketika di pondok Mambaul Falah yang diasuh oleh Kiai Siddiq. Memang antara yang kemarin ini ada perbedaan yang signifikan ya, khususnya pada jumlah yang kita temukan, dan itu mungkin bisa dikarenakan oleh cucu beliau, yaitu cucu Kiai Siddiq ini juga seorang pegiat turos gitu. Jadi beliau juga mengumpulkan terus kemudian mengkaji peninggalan-peninggalan dari mbahnya itu sendiri gitu. Ya, hari ini kita mengunjungi salah satu pondok yang merupakan atau didirikan oleh salah satu santri Hadratus Syekh, yaitu Kiai Haji Arwani Amin di Pondok Yambu'ul Quran Kudus. Berawal dari tadi pagi kita sowan dulu ke Kiai Haji Ulil Albab untuk meminta izin membuka dan mengulik sekitar kitab-kitab yang dipelajari oleh Kiai Arwani ketika di Tebireng. Lalu setelah itu sekitar jam 10:30
kita mulai didampingi oleh Gus Nasih yang merupakan salah satu keluarga ataupun jajaran dari PP Yambu'ul Quran untuk membuka-buka dan meneliti seputar kitab-kitab yang ada. Ya, tadi kita hanya didampingi mungkin hanya sekitar 20 menit oleh Gus Nasih sembari memperkenalkan mungkin kitab-kitab apa saja yang sebenarnya sudah sempat dilihat atau dicek sebelumnya. Lalu beliau meninggalkan kita karena ada keperluan mengajar. Lalu kita mengulik sampai sekitar sore, lalu kita berpamitan. Ya, secara umum kita kelompokkan penemuan kita hari ini di PP Yambu'ul Quran pada 3 kategori. Yang pertama yaitu kitab-kitab Hadratus Syekh atau kitab-kitab yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Yang pertama yaitu Master Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini mungkin cetakan terlama yang pernah ditemukan ya, yaitu tahun 1344 Hijriah. Ini ketika Y. Arwani masih mondok di sana. Yang kedua yaitu Ziyadah Taklikot. Ini cetakan tahun 1352 yang merupakan hasil tulisan dari Kiai Dawan Ngoro. Dawam. Yang ketiga yaitu Qonun Asasi versi lengkap, walaupun di situ tidak ada tahunnya. Yang keempat yaitu Takrid Risalah fi Adillati Ashab al-Madahib, karangan Kiai Zainul Abidin Bangkalan. Kalau nggak ada tahunnya itu berarti ada tesis apa, ada analisis apa berarti kalau tidak ada tahun? Paling tidak kalau tidak ada tahun tercetaknya, tetapi ada ditulis beliau mempelajari ini di tahun berapa biasanya gitu. Jadi kemungkinan nggak akan jauh dari situ gitu. Yang selanjutnya yaitu kitab yang dikaji pada Hadratus Syekh. Ini kitab-kitab yang mungkin diajarkan oleh Hadratus Syekh gitu, dan Y. Arwani sebagai murid. Yang pertama yaitu Alamul Mansur fi Isbati Syuhur. Ini Mbah Dain. Mbah Dain ini merupakan adik dari Kiai Arwani yang dikaji pada tahun 1352. Yang kedua yaitu Syarah Matan As-Sulam. Ini salah satu cabang ilmu mantek, dikaji tahun 1352. Yang ketiga yaitu Sirajul Qori Al-Muhtadi pada tahun 1343 Hijriah. Adapun temuan-temuan lain yaitu mungkin kitab-kitab yang masih berhubungan dengan masa Hadratus Syekh ya, yaitu kitab-kitab muridnya atau kitab-kitab keluarga. Yang pertama yaitu Master Kitab Amsilah Tasrifiyah. Ini dicetak tahun 1937. Karya Kiai Haji Maksum bin Ali atau menantu Hadratus Syekh. Yang kedua Badiatul Misal, karya Kiai Maksum bin Ali juga tanpa tahun. Yang ketiga yaitu Master Kitab Mandumah Ad-Daliyah, karya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang tahun 1346 Hijriah. Yang keempat Nadom Syahmi Ar-Romi, Nadom dari Matan Bafadol Al-Hadrami, karangan dari Mbah Dain atau Kiai adik dari Kiai Arwani. Yang kelima yaitu Inqadul Ghorik, karangan Mbah Dain pada tahun 1354. Yang keenam ini yang mungkin menarik juga, buku geografi milik Mbah Dain saat pesantren di Tebuireng, mungkin jadi kurikulum juga pada masa itu. Yang ketujuh yaitu Sejarah NU yang ditulis tahun 1955. Mungkin itu sekitar yang kita temukan. Terkait buku geografi ini, catatan atau Kiai dari ini mengarang kitab apa mengarang tulisan? Dari yang kita pelajari tadi itu merupakan buku pelajaran dan catatan-catatan ketika di Tebuireng. Kemungkinan ini merupakan satu kurikulum atau pelajaran ketika di Tebuireng. Jadi tidak ditemukan tahunnya ya? Iya. Dari yang kita ketahui memang saya lihat sudah ada usaha untuk
merawat atau konservasi ya dari karya ataupun koleksi pribadi dari Arwani. Namun belum semua, karena yang saya ketahui tadi ada beberapa temuan yang menarik, seperti bahwasanya sebenarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengajarkan ilmu mantik juga secara langsung gitu, dari hasilnya. Dan juga dari pelajaran-pelajaran dikaji di Tebu Ireng itu sebenarnya sudah maju melampaui zaman. Iya, geografi pada saat ini bisa dipastikan bahwa yang geografi tadi saat Kiai Hasyim masih sugeng. Iya pasti. Terus ini terkait kan itu tadi kita kan masih satu tempat ya. Ya. Yang katanya masih ada tempat lain itu gimana? Ya, karena ini berdasarkan informasi dari beberapa informan ya, bahwasanya sebenarnya di Kudus ini banyak santri. Oh enggak, khusus di Ambul Quran aja. Oh, di Ambul Quran. Dari penuturan dari Gus Nasih tadi, sebenarnya masih ada satu ruang ataupun beberapa koleksi yang belum sempat dibuka ya. Mungkin ini bercampur dengan karya-karya lain ya. Jadi mungkin nanti ketika ada informasi akan dikabari oleh beliau gitu. Jadi masih ada kemungkinan karya-karya yang lain gitu. Pertama, ini sebuah keistimewaan yang sungguh luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya itu memang belum sempat ada kesempatan ya untuk meneliti turos di Kudus. Yang jauh ini yang pernah digali itu yang di Juwono, di Tuban, di Banyuwangi, di Pati. Lah Kudus ini belum sama sekali, belum terjamah sama sekali. Alhamdulillah ini dari tim turos Tebu Ireng melakukan penggalian turos di ulama-ulama Kudus yang dulu pernah ngaji di Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu. Yang kedua, di Kudus ini memang banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai yang dulunya nyantri di Tebu Ireng. Dan yang terdeteksi itu mungkin lebih ada sekitar 10 orang ya. 10 orang itu pernah nyantri di zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kita baru teliti baru 3. Masih sisa sekitar 7 orang, 7 ulama, 7 kiai yang belum kita teliti perpustakaan pribadinya beliau. Dan alhamdulillah selama 3 hari ini kita menemukan banyak harta karun yang sebelumnya kita belum ketahui. Alhamdulillah selama pelacakan 3 hari ini kita mendapatkan harta karun dan informasi-informasi menarik yang selama ini masih terkubur ya, belum ada yang pernah mempublikasikannya. Ya, yang belum ketemu kan banyak itu. Kayaknya perlu kita datangi kembali. Itu yang 3 kiai itu juga kiai-kiai yang lain yang belum pernah kita datangi. Saya pikir ada sinyal juga kan, termasuk kemarin itu yang di mana Mayangan seperti itu kan, seperti memberi sinyal juga. Ternyata ada mungkin santri senior juga sebenarnya gitu yang mungkin di sana juga ada gitu kan, karena selaku santri senior kan mungkin catatan-catatannya juga ada gitu kan. Jadi kayak banyak yang nama Yai Khozin kemarin kan, ya, siapa itu? Banyak memberi informasi kan, ada Kiai Khozin dan kiai-kiai yang lain. Dan sepertinya juga perlu pelacakan di sekitar Tebu Ireng. Karena juga di sana belum pernah. Di Kiai Sansuri belum pernah, di Kiai Yusuf Mazhar, Kiai Kholik, dan Mas Tebu Ireng kan belum pernah ada yang yang pernah dan yang lain-lain membedah perpustakaan pribadinya beliau-beliau itu. Itu kalau ditemukan kita sowan, kemudian mencoba untuk mencarinya, mungkin ya banyak informasi di sana.
Karena memang selama ini fokusnya di luar kota, padahal di sekitar Tebu Ireng saja itu kalau mau ya Pasti banyak itu aslinya. Ya kepada seluruh santri khususnya saat itu Tebu Ireng, dimanapun berada, jika kalian menemukan informasi santri Hadratus Syekh maupun peninggalan karya Hadratus Syekh yang belum pernah terpublikasikan, dimohon untuk memberikan informasi berharga tersebut kepada tim Turos Tebu Ireng, karena hal tersebut itu merupakan mutiara yang terpendam yang harus kita munculkan.